Shalom Kingdom Community People. Kita jumpa lagi dalam acara Kingdom Community Message. Bagaimana kabarnya kita semua? Saya harap kita semua berada dalam kondisi yang selalu sehat. Karena itu juga yang akan menjadi tema kita hari ini. Kita akan bahas bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang selalu sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani juga. Pesan ini kita ambil dari khotbah dari Bapak Pendeta Muda Abraham Roy Setiawan yang kita dengarkan bersama-sama di hari Minggu. Kita bisa sharingkan ini semua di dalam komsel kita masing-masing, di dalam komunitas kita masing-masing. Untuk memulainya, kita mungkin bisa sama-sama merenungkan bagaimana kita semuanya bisa memiliki kehidupan yang sehat, khususnya di kondisi seperti sekarang ini. Kita tahu sama-sama kondisi sekarang ini, setiap harinya hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi. Saya pribadi menyikapinya dengan banyak minum air. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semuanya? Bisa kita renungkan bersama-sama, bisa kita sharingkan bersama-sama untuk membuka komsel di tempat kita masing-masing. Nah, materinya kita mau ambil bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang 2 dan kelima. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. 2 Timotius 4, ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah, dan nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius untuk siap sedia, baik tidak baik keadaannya. Paulus mau Timotius untuk memiliki ketahanan diri yang baik. Tidak perlu kondisinya baik, tidak perlu kondisinya dia tidak enak, tidak enak. Beritakan firman, ajar, tegurlah, nyatakan kesalahan. Fungsinya seperti itu. Dan biarlah kita semua di warga kerajaan ini, orang-orang yang berada di komunitas, kita selalu siap. Baik tidak baik keadaannya, kita tetap memberitakan firman, kita tetap berfungsi, kita tetap berbuah di kondisi apapun juga. Nah, salah satu tanda orang yang sehat adalah orang yang memiliki ketahanan, tidak gampang sakit saat menghadapi perubahan musim. Seperti yang tadi saya bilang, musim boleh berganti, panas, dingin, hujan, panas lagi. Tetapi orang-orang yang sehat tentunya mereka bisa bertahan di situasi dan kondisi yang seperti itu. Sama seperti Paulus yang mengajarkan kepada Timotius. Apa sih tandanya? Kemarin Pak Roy menyampaikan ada 5 tanda yang menunjukkan bahwa kita di dalam kondisi yang selalu sehat. Dan biarlah saya berdoa, tanda ini itu yang menjadi kehidupan kita semua. Singkatannya ditulis juga dengan singkatan SEHAT, sehat juga. Apa itu? S yang pertama adalah self-control, penguasaan diri. Ayatnya ada di 1 Petrus 4, ayat yang ke-7. Berbunyi sebagai berikut, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, seseorang yang sehat adalah seseorang yang dapat menguasai dirinya. Orang tersebut tidak gampang moodnya dikocok, naik turun, marah, tidak marah, karena pengaruh-pengaruh yang dari luar. Orang yang mempunyai kehidupan yang sehat, self-control-nya kuat. Orang tersebut tidak gampang ditakutkan oleh berita-berita yang di luar. Mungkin di luar sana ada berita-berita, hati-hati terhadap corona, terhadap COVID-19, membahayakan jiwa, bisa meninggal. Ada berita yang menakutkan. Mungkin banyak keluarga yang sudah meninggal, berita di sana di sini yang tidak begitu baik, dan kita menjadi takut, membuat kita menjadi ketakutan yang berlebihan. Kita tidak keluar rumah, kita tidak berhubungan dengan teman-teman, tidak melakukan apa-apa, cuma tinggal di kamar kita aja. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus punya penguasaan diri yang baik. Penguasaan diri yang baik muncul karena kita sadar dan tahu siapa yang memiliki kehidupan kita. Yang kedua, E adalah endurance, kesabaran dalam menghadapi setiap penderitaan. Yang tadi bisa menguasai diri, sekarang sabar. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada hubungan antara self-control dengan kesabaran. Orang yang sabar disebutkan seperti seorang pahlawan.
Karena itu, kalau ada slogan mereka yang sabar, menang, itu benar. Tapi dunia ini kadang-kadang mengajarkan seperti ini. Ketika orang yang sabar justru malah diinjak-injak. Ketika ada orang yang sabar, justru akan ketinggalan. Nah, itu ajaran dunia. Tetapi kita warga kerajaan, kita percaya bahwa ketika kita sabar, kita akan menjadi seorang pahlawan. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang sehat tandanya adalah punya humility, punya kerendahan hati, ataupun bisa kita katakan kesederhanaan. Mazmur 116 ayat 6 berkata sebagai berikut, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Tanda kerendahan hati adalah kesederhanaan, dan kesombongan selalu menjadi hal yang tidak berarti dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin karena kesombongan, itu adalah suatu awal, suatu titik dari mana kita bisa mengalami kehancuran. Kesederhanaan membawa kita memilih gaya hidup yang benar. Sebaliknya, kesombongan membuat kita hidupnya tanpa keberartian. Nah, orang yang memiliki kerendahan hati berarti apa sih, saudara-saudara? Orang yang memiliki kerendahan hati berarti orang tersebut tahu apa yang menjadi kelebihannya dan tahu juga menjadi apa yang kekurangannya. Dia tidak membesar-besarkan apa yang menjadi kelebihannya, tetapi di dalam kekurangannya dia mau belajar, dia mau dikritik, dia mau dibangun. Demikianlah adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati sederhana saja, tidak berlebihan, tidak membual. Kita harus memiliki kerendahan hati, karena value kita, value warga kerajaan adalah kerendahan hati. Kita beralih kepada yang keempat, affordable. Apa sih maksudnya affordable ini? Adalah kita memberikan, menyediakan, dan bisa memelihara. Amsal 19 ayat ke-17 berbicara sebagai berikut. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah sedang memintangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hidup yang berbelas kasihan, memiliki compassion seperti Kristus sendiri adalah gaya hidup yang sehat. Bukan takarannya begini, bukan tentang berapa jumlah yang bisa kita berikan, tetapi hati kita, mentalitas kita, kerinduan kita, kalau kelihatan ada orang yang tidak mampu, kita mau menolong, kita mau memberi. Itu yang sehat, saudara-saudara. Kita memang bisa hidup dari apa yang kita dapatkan, tetapi kita bisa menciptakan kehidupan dari apa yang kita berikan. Kita bisa menciptakan kehidupan dari apa yang kita tabur, apa yang kita berikan terhadap sesama kita. Pastikan ketika kita memberikan segala sesuatunya, dasarnya adalah kasih, saudara-saudara. Mari kita hidup berbelas kasihan dengan mental yang selalu punya mental, mempunyai kapasitas yang selalu ingin untuk memberi. Itulah tandanya orang yang sehat. Yang terakhir adalah T, toughness, berani, berdiri teguh. Ayatnya ada di 1 Korintus 15 ayat 58. Disebutkan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, untuk naik kelas, kita semuanya perlu melewati suatu ujian. Nah, ujian ini yang membuat kita berdiri terus. Ujian ini yang membuat kita kuat. Nah, orang yang teguh tidak pernah lari dari kesulitan atau kesukarannya. Orang yang berdiri teguh, dia terus masuk di dalam tantangan demi tantangan itu. Sambil dia terus teguh berdiri, dia selesaikan setiap ujian-ujiannya itu dan keluar dengan kemenangan. Saya berdoa di komsel-komsel kita memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Ada orang-orang yang sehat, yang memiliki toughness, yang memiliki tadi self-control, orang-orang yang memiliki endurance, orang yang memiliki humility juga, kerendahan hati, dan orang-orang yang memiliki belas kasihan, mau memberikan. Nah, itu tadi semua ayat-ayat untuk menunjukkan atau sebagai indikator bahwa sehatkah diri kita. Kalau belum ada, pastikan itu semuanya tumbuh dalam kehidupan kita semua. Saudara semuanya bisa merenungkan yang kita diskusikan bersama-sama pada komsel masing-masing, apa yang terjadi, apa yang kita rasakan ketika kita menjadi orang yang tidak sabar dan melakukan tindakan yang tidak terkendali. Saudara bisa diskusikan itu. Sebagai warga kerajaan Allah, gaya hidup apa yang harus kita bangun dari setiap kehidupan kita masing-masing? Kita ini harus perlu punya apa aja sih? Nah, kita ini kan warga kerajaan semuanya. Tentunya kita harus punya kapasitas. Apa saja yang harus kita develop? Apa saja yang harus kita miliki? Selain materi,
Tadi kita berbicara memberikan belas kasihan. Selain materi, apa saja yang kita bisa berikan kepada teman-teman kita, keluarga kita yang membutuhkan. Dan yang keempat, kita bisa merenungkan bersama-sama komitmen apa yang harus kita bangun untuk kita mempunyai kehidupan yang sehat tadi dan terus berbuah di segala musim kehidupan kita. Setelah kita merenungkan itu bersama-sama, saya mengajak kita semua untuk kita bisa berdoa bersatu hati dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Komsel-komsel bisa tutup dengan saling mendoakan, saling berdoa bersama, dan bersyafaat. Pokok doanya adalah kita mau berdoa buat jemaat yang sedang dalam pergumulan, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita semua untuk bisa menang. Kita mau berdoa juga untuk devotional life-nya kita. Jadi setiap hari kita melakukan devotional life. Kita membaca firman, kita berdoa, kita di komsel-komsel berdoa bersama-sama supaya setiap jemaat yang tergabung dalam komsel mempunyai devotional life yang bagus, yang kuat, memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Kita mau berdoa buat gembala sektor, gembala Komsel Rock Surabaya, supaya Tuhan menambahkan dalam kehidupan mereka kasih, hikmat, sehingga bisa mengembalakan dengan baik, dan sebagai hasilnya kita semuanya berbuah dan bertumbuh. Kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Kita mau juga berdoa buat campur tangan Tuhan atas setiap kebijakan pemerintah untuk menangani COVID-19 sehingga pandemi ini bisa segera selesai. Kita mau berdoa juga untuk pemberian vaksin yang sudah sekarang mulai disebarkan. Biarlah distribusinya lancar semuanya, kita semuanya boleh cepat keluar dari pandemi ini. Berdoa juga bangsa Indonesia, bagi bangsa kita yang kita kasihi, untuk bisa melewati setiap bencana-bencana alam yang sedang terjadi. Ada banyak longsor terjadi di mana-mana, banjir bandang, tsunami. Kita mau berdoa bersama-sama untuk jadi setiap bangsa Indonesia bisa melewati ini semuanya dengan baik. Itu saja pokok-pokok doanya, dan kita mau tutup Kingdom Community Message ini dengan kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari. Tuhan yang Maha Baik, hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama berkomunitas, Tuhan. Kami percaya apa yang kami sharingkan dari tempat ini, di komsel-komsel masing-masing, di komunitas-komunitas kami yang berada di rumah, Engkau sedang ada di rumah-rumah, Engkau sendiri yang sedang menumbuhkan jemaat-Mu. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang sehat dan menghasilkan buah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya pelipat gandaan akan terjadi di komsel-komsel, dan komsel-komsel mengalami kebaikan dan kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan setiap komsel ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur kami. Amin. Sehat terus, warga kerajaan. Tuhan Yesus memberkati.